Hai semuanya, jadi hari ini gue bakal ngebagiin ke teman-teman gimana cara ilmu memelihara cacing ketika kalian terima 1 kilo cacing dan supaya cacing itu tidak susut dan bisa berkembang biak bahkan ya. Nah terus apalagi bagi teman-teman yang butuh untuk daur ulang sampah, nah cara ini sangat-sangat menjanjikan ya. Nah pertama kali pertama-tama di sini ada 1 kilo cacing. Nah ini 1 kilo cacing nih, cacingnya doang 1 kilo. Terus di depan gua ini ada wadah, ya ini wadah kerak buah. Ya kita cari gimana caranya, tujuan kita cari bahan yang paling murah tapi sangat-sangat efektif ya. Ada kerak telur ya, kerak telur di sini pasti teman-teman tahu lah ya. Nah ini kerak telurnya udah pada rusak ya, jadi ini mau kita manfaatin untuk sebagai karbon di pakan cacingnya. Terus di sini ini tadi udah aku potong-potong untuk kulit pisangnya. Nah kita mau coba eksperimen pakai kulit pisangnya. Pertama-tama sebelum dimulai kita pasti perlu bikin tempat tidur media untuk si cacing supaya si cacing ketika datang itu nyaman ya, langsung masuk makan di situ, tidur, tinggal bertelur, bahkan bisa berkembang biak ya. Pertama-tama kita coba rendam dulu si kerak telur ya. Jadi kerak telur ini nggak bisa dalam keadaan kering, itu nggak bisa ya. Nah ini kebetulan kerak telurnya udah basah sebagian. Nah, tapi kalau masih kering begini dia nggak gitu bisa ya. Jadi kita harus rendam dulu kerak telurnya supaya dia lapuk. Nah sekarang kita bakal coba rendam ya, coba rendam kerak telur ini ya. Ini kerak telur yang masih kaku ya, kita mungkin nggak muat di wadah kita butuh untuk dibelah. Nah ini akan direndam-rendam, terus nantinya kita akan pecah-pecahkan ya sampai benar-benar lunak, sampai benar-benar mudah ya, seperti bubur untuk dimakan sama si cacing. Semakin lunak semakin baik. Nah, jadi kalau masih keras begini cacing nggak mau makan. Nah, sama seperti di alam, kena hujan, kena angin, nah, dia akan pecah sendiri, akan hancur sendiri, baru dimakan sama cacing. Jadi di sini tujuan kita adalah untuk membantu bagaimana cacing itu bisa terbantu dalam proses penguraiannya. Nah ini rada sulit ya, bisa teman-teman tekan sendiri ya. Tekan, kalian tekan, tekan, tekan. Nah ini mulai lunak. Nah jangan lupa kita peras-peras ya, supaya nggak terlalu banyak air ya. Boleh banyak air ya. Nah ini udah selesai semua ya, udah pindah semua, udah lapuk ya, di sini udah lapuk tapi bentuknya masih besar-besar. Nah kita gimana caranya, kita patahkan dan kita hancurkan ya, kita bantu cacing untuk menghancurkan. Nah ini kita hancur-hancurkan ya, dan kita ratakan. Nah ini kan masih gumpal-gumpalan ya, kalau bisa sehancur mungkin semakin baik ya, tapi sebenarnya segini aja sudah cukup. Cacing sudah sangat suka. Nggak usah dipadatkan ya, tidak boleh dipadatkan, tidak boleh ditekan-tekan. Kita hancur-hancurkan. Yang bagian gumpal-gumpal juga harus dibelah-belah. Kenapa harus dibelah? Karena supaya cacing itu tidak terlalu sulit untuk masuk ke dalam gumpalan-gumpalannya. Boleh teman-teman tambahin brown lainnya, contohnya seperti kertas koran atau misalnya kertas yang sudah tidak terpakai, itu lebih baik lagi gitu. Tapi di sini karena konsepnya adalah cari dari barang-barang yang sudah tidak terpakai, nah ini saya coba contohkan dengan tray telur ya. Nah, digeser-geser ya, digeser-geser, dibuat ada celah untuk kita masukkan green ya. Nah di sini ada greennya. Nah ini tadi saya udah potong-potong untuk kulit pisangnya ya. Jadi kulit pisangnya udah pecah-pecah, udah dipotong-potong. Akan lebih bagus kalau misalnya ukurannya lebih kecil lagi ya, karena cacing itu jauh lebih mudah untuk mengurai yang ukurannya lebih kecil. Kalau teman-teman punya blender di rumah mungkin jauh lebih bagus ya. Paling penting dan sangat penting untuk cacing tidak boleh overfeeding. Overfeeding itu apa? Kalau pakan yang diberikan itu terlalu banyak.
dia akan menimbulkan suhu yang sangat panas dan cacing itu bisa sampai mati ya. Jadi harus dibuat bagaimana caranya supaya green dan brown ini seimbang. Seimbangnya berapa, Kak? Wah, kalau di internet saya lihat-lihat ada yang 30%, 70%, nah, ada yang 60%, 40%. Nah, kalau saya kira-kira saja ya. Kalau misalnya terlalu banyak teori, kita nggak mulai-mulai. Mendingan teman-teman yang di rumah dicoba aja. Nah, ini media sudah selesai ya. Media sudah selesai, sekarang kita tinggal taruh cacingnya. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat cacing 1 kilo itu seperti apa, jadi ini 1 kilo ditimbang tanpa media dan diberikan media. Nah, ini cacingnya ya. Jumbo besar, segar ya. Nah, ini kayak Indomie ya. Gitu. Nah, cacing ini kita bakal pindahkan ke dalam media ini. Nah, terus kalau teman-teman nanya, ini medianya boleh dipakai atau enggak? Boleh ya, jawabannya boleh. Karena media ini sebagai brown yang bisa juga untuk menutupi media ini supaya pakan yang kita kasih tidak dihinggapi oleh lalat ya, seperti itu. Jadi ini kalau kalian mau langsung tuang boleh nggak? Jawabannya boleh ya, tidak perlu pusing seperti itu. Yang penting terutama tidak boleh over feeding. Oke, jadi di depan saya ini udah pada masuk ya cacingnya. Ini setelah 5 menit sekitar 60-70% cacingnya sudah masuk. Mungkin sekitar 10-15 menit itu harusnya sudah di dalam sempurna ya. Dan gimana indikator sudah berhasil atau enggak? Untuk sementara dalam keadaan siang itu cacing biasanya cenderung buat masuk. Walaupun dia nggak nyaman, cenderung untuk mencari tempat yang lebih gelap ya. Tapi untuk tahu nyaman atau enggaknya itu harus dicek di besok hari ya. Biasanya kalau dia nggak nyaman, malam-malam itu cacing itu mencari pakan. Terus untuk cara penyimpanannya jangan lupa teman-teman, kalian bisa taruh di tempat yang sejuk ya, bukan di AC, bukan, tapi kalian tidak taruh di bawah matahari dan pastikan tidak kena hujan ya. Kalau kalian pakai keranjang seperti ini nggak boleh kena hujan ya, nggak boleh. Terus kasih air berlebih itu juga nggak boleh. Terus kalau kasih air, Bang saya mau kasih air itu seberapa banyak setiap hari gitu ya, itu terserah ya. Sebenarnya kasih air itu terserah seberapa banyak, yang penting ketika medianya itu diremes berasa lembab ya. Nah ini seperti ini, berasa lembab tapi tidak netes air ya ketika diremes. Terus jangan lupa ditutup ya. Bagi teman-teman yang wah saya nggak mau tutup, gimana? Nggak apa-apa ya. Terus tutup juga nggak harus pakai tutupan khusus, itu nggak apa-apa. Kalian punya triplek atau punya tutupan apa, punya plastik apapun lah ibaratnya, itu boleh banget ya. Yang penting kalian tutup supaya apa? Supaya nggak banyak hama yang masuk ke dalam composting bin kita. Kira-kira sekian dulu ya.